A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qataltum nafsan fadaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taqtumun. Wa id al itu ada di ujung lidah, makhrajul huruf maudiul, ya namanya maudiul apa nih, lisan. Jadi bacanya tipis. Wa id kalau dibaca wa id kena jim j. Wa id pakai t, ya. Wa id tal tum mim mati jadi m. Nah itu jangan didengung, karena itu bukannya idgham, hukumnya izhar syafawi, hukum mim mati. Apabila bertemu huruf hijaiyah mempunyai 3 hukum. Pertama idgham mim mati bertemu huruf mim. Kedua ikhfa syafawi, mim mati ketemu huruf ba. Selain mim dan ba maka dihukumi dengan izhar syafawi. Di situ dilihat di bukunya tajwid di halaman 28. Ya. Halaman 28 hukum mim mati di situ. Yang tadi saya udah kasih, sini ada 12. Ya. Paling enggak mestinya dibawa masing-masing karena udah saya hadiahin, bukan buat musola. Ya kan? Kalau buat musola buat apaan nggak dibaca-baca? Kadang Al-Quran masih bagus udah dibakar. Ya, kalau buat dibakar ngapain ditaruhin musola? Kan tujuan naro orang itu kemari baik Al-Quran ataupun yang lain-lain untuk dipakai biar dapat pahala. Kalau dibakar dapat pahala enggak? Coba deh, lampu nih gelap diterangin, orang bisa melihat, bisa baca, pahala dapat nggak tuh? Ngalir pahala. Tapi kalau masih bagus udah dibuang diganti lagi, dapat nggak pahala? Nggak dipakai. Nah, itu kayak. Nah, saya taruh buku di sini tajwid. Tadinya pakai bahasa Arab, ya, kitab yang bahasa Arab Fathul Aqbal, ya biar gampangan pakai Melayu nggak apa-apa, penting paham aja, gitu kan? Nah itu dia hukum mim mati ada 3. 1 idgham mutamatsilin, mim mati bertemu dengan huruf mim maka digunakan bacanya. Ada lagi mim mati bertemu ba, ikhfa syafawi. Selain mim dan ba dibaca izhar syafawi. Apa arti izhar? Jelas, suara M jangan ditahan. Ya. Syafawi huruf antara 2 bibir. Jadi mingkem dulu, qataltum. Wa id qataltum, jangan dibacanya diidghamkan. Contoh, kadang kita sering imam baca ghairil maghdubi alaihim, idgham apa izhar? Bagaimana kalau dibaca begitu? Salah. Bagaimana kalau dia salah? Maka tidak sah sholatnya. Karena Fatihah rukun, ya kan gitu.
An'amta dibaca an'amta, harusnya an'amta. Nah, gitu. Iya, hamzah sama ain beda. Nah, ini kan kita ngelurusin. Karena kita harus ngikutin sesuai Quran, jangan Quran ngikutin kita. Iya kan? Masa Quran jadi makmum, Quran jadi imam. Kita harus ngikut Quran, bukan Quran ngikut kita. Salah makanya. Ini salah satunya aturan Allah, bukan kata saya. Kita harus ngikut Al-Quran karena Al-Quran itu imam. Itu yang namanya makmum harus ngikutin imam. Imam ruku, makmum ruku. Jangan imamnya belum ruku, makmum udah sujud. Ini agak benar. Itu. Nah, ini kita ikutin aturan Al-Quran, bukan aturan kita. Kita manusia, maka kita ini namanya ya wajib syar'i, wajib menurut syarat. Apa yang Allah atur ya kita ikutin. Gitu. Jangan kita ngebangkang. Ya. Wa in qataltum nafsan fa tanwin fathah bertemu huruf fa, apa itu hukumnya? Ikhfa. Ya, apa ikhfa? Samar antara izhar dan idgham, dibaca jelas enggak, hilang juga enggak, dibacanya juga sama-sama. Sangfa, gitu kan? Sangfa. Gitu. Jadi ketika ada nun mati atau baris tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, berapa huruf ikhfa? Coba dibuka halaman 14. Kita ngelihat bukan kata kita. Halaman 14 di situ. Ikhfa hurufnya ada 15. Yang dikumpulkan pada huruf sidasana kam jadasa sunko sama dun toyiban jid fitu qada Allah 5. Sod, za, ta, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, po, zai, fa, ta, bo, lo. Ya, kalau kita urut tak sa dal za wa zai sin sin sodot tojo fa qaf kaf sajin dal za zai sin sin sodot tojo fa qaf kaf. Gitu aja gampang yang ngapalin. Kalau pengen gini, setiap nun mati atau baris tanwin bertemu huruf yang 15 maka dihukumi ikhfa. Pada di situ ada dal, ada sidah. Tadinya panjang, dimasukkan di idgham tanpa fa ke dalam dal. Pad ada sidah sentak. Kalau dalam surat Fatihah ada berapa? Ikut kerjaan sehari-hari nih. Fatihah, ya ada berapa Bang Andre? Huruf Fatihah sidahnya ada 14. Hurufnya ada berapa? Huruf Fatihah ada berapa? Hurufnya ayatnya 7. 100, ada yang mengatakan 154. Ya, termasuk itu kan sidah itu 14 huruf juga. Ya, makanya nggak boleh ngebuang sidah. Kalau dia buang beda arti. Contoh, iyyaka na'budu dibacanya
iya karena wudhu ya sidanya dibuang maka merubah arti. Kalau iya karena wudhu hanya kepada Allah kami menyembah, tapi kalau kita baca iya karena wudhu hanya sinar matahari yang kami sembah. Banyak yang nyembah matahari. Kita artiin ke situ aja. Iya karena wudhu wa iya karena nasta'in. Hanya kepada sinar matahari kami nyembah dan hanya kepada sinar matahari kami mohon pertolongan. Ngebuang sida berbeda arti. Itu makanya ya kita wajib belajar, biarin salah-salah dikit ya namanya lagi belajar. Iya kan? Iya. Kalau nggak belajar salah lagi. Begitu umur udah nyampe, ya tahu kita meninggal, umur kita udah ini. Tanya malaikat, ya kan? Kata Allah jangan ditanya orang dia lagi belajar udah keburu ini. Udah bebas masuk surga. Iya. Kenapa lagi belajar? Wajar nggak? Ya hajar aja. Udah nggak belajar, ya urut lebih. Kita mah jangan. Kita terus perbaiki diri kita, ya merdekakan diri kita. Wa in qataltum nafsan padanya ada alif atau baris berdiri maka padaratum tumnya sama tadi ijazah fawi fi sebab apa disebut matobi ya mati kubur. Ya mati setelah baris kasroh. Fi tadinya kan fi pendek karena ada ya dibaca panjang. Fi sebelum ada ya pak kasroh barisnya kasroh. Hanya mat tobi sebabnya apa? Alif mati setelah baris fathah gitu. Ini mengaji ini gaul itu mah. Wallah lapan Allah dibaca tebal atau tadkhim pakai kha. Wallahu mukhrijum jumma tanwin jumah jim asalnya mukhrijun dimasukkan suara tanwin ke dalam mim. Apa tuh? Hukum non mati lihat di halaman 14. Sambil kita baca sambil lihat buku. Karena asal mulanya ilmu ada di diri kita. Setelah kita baca, kita hafal, kita masukin ke memori kita nih yang giganya nggak ada ini. Berapa giga memori kita? Iya kayaknya. Simpennya. Apa tuh hukumnya? Mukhrijum ma di dalam hukum non mati atau baris tanwin ketika bertemu huruf hijaiyah mempunyai 4 hukum. Yang pertama izhar atau disebut juga izhar halqi, hurufnya 6 amjaha ainha koin ho. Ada enggak tuh? Itu tanwin juga ketemu mim. Enggak ada. Berarti yang kedua idgham ya ra mim lam bau
nun. Idgham terbagi dua, idgham biguna dengan idgham bila guna. Apa sih idgham? Nah, sekarang kita harus tahu definisi idgham. Idgham menurut bahasa udhulu syai'in fi syai'in, memasukkan sesuatu kepada sesuatu namanya idgham menurut bahasa. Contoh nih, air, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Idgham bukan ya? Idgham menurut bahasa. Ya. Menurut bahasa idgham memasukkan sesuatu kepada sesuatu. Minum berarti lagi ngapain? Lagi idgham. Makan lagi idgham. Itu menurut bahasa. Menurut istilah tajwid, ulama tajwid menjadikan yang tadinya dua huruf dimasukkan surat tanwin ke dalam huruf nun, ya, seolah-olah menjadi satu. Ya, ada digunah dengan dengung, hurufnya 4, ya, nun, mim, waw, berarti mukhrijum ma, hukumnya apa? Idgham bi-gunah. Kalau bila gunah bi dengan la, tidak gunah dengan tidak dengung, hurufnya 2, lam sama Allah, berarti sisanya iklab sama ihfa ada tuh. Kita ngaji dikit-dikit baik. Jangan banyak, walaupun ini juga yang penting mah dapat dah. Ya bohong kalau nggak dapat, mau suruh dibawa pulang juga. Wallahu mukhrijum ma. Jadi ditekan, ditahan sampai 3 harokatan. Wallahu mukhrijum ma, maknya bab. Ayo kan harus tahu sebab. Bisa jawab, bisa sebab. Sebabnya alif mati setelah baris fathah. Makanya berat kalau orang yang semakin lama semakin bisa pahalanya lebih gede. Baca tuh lebih banyak pahalanya. Ada yang susah banget belajar, lebih gede lagi. Karena dia udah susah, pengen berusaha, pengen bisa. Capeknya bukan main. Koto, nun mati ketemu tak. Koto ihfa, sebab nun mati bertemu huruf ta. Titik kedua. Tadi depan ada ya, nafsam pak. Tum tak ijazah wawi selain mim dan taktumun mad arid lis sukun. Asalnya taktumun nak dimatikan huruf nun karena wakofnya wakof jim di sini ya, wakof jaiz berhenti boleh ya. Dah seayat aja.